Kepolisian Pelabuhan Bakauheni membekuk 3 tersangka yang membawa 58 kg sabu. Polres Aceh Tamiang mengamankan senjata api rakitan dari masyarakat. Polda Lampung menggelar konferensi pers pengungkapan kasus spesialis pencurian motor. Pemirsa, saya Mentari Detanzil kembali hadir menemani Anda dalam program Cek TKP hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 30 menit ke depan kami juga akan menyajikan sejumlah informasi pengungkapan kasus kriminal lainnya. Inilah Cek TKP selengkapnya. Personel kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni berhasil menggagalkan penyelundupan 58 kg narkotika jenis sabu di pintu masuk Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selain menyita barang bukti berupa sabu, 3 orang tersangka juga berhasil diamankan. Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu terungkap saat salah seorang personel kepolisian sektor kawasan pelabuhan KSKP Bakauheni Polda Lampung, Aibda Eben Manurung mencurigai dan menghentikan kendaraan yang melintas di pintu masuk Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Saat diperiksa, ditemukan puluhan bungkusan besar merek teh Cina yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan, personil kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni, KSKP, berhasil mengagalkan penyelundupan 58,9 kg narkotika jenis sabu. Selain menyita barang bukti berupa sabu, personil KSKP juga mengamankan 3 orang tersangka, yaitu Aswani, Muhammad Yani, dan Nurdin. Ketiganya berperan langsung sebagai kurir spesialis lintas Aceh, Palembang, dan Jakarta. Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Erlin Tangjaya menjelaskan bahwa kasus penyelundupan narkotika jenis sabu ke Indonesia merupakan jaringan internasional. Narkotika jenis sabu masuk melalui Sungai Lungsa yang merupakan perbatasan antara Aceh Utara dan Aceh Timur. Jika dilihat dari kemasannya, narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Thailand. Pasti jaringan internasional. Jadi sabu ini kita perkirakan masuk di daerah Aceh Timur. Tepatnya di sungai namanya Sungai Lungsa. Lungsa itu daerah wilayah Aceh Timur, berbatasan dengan Aceh Utara. Kemudian sabu itu masuk melalui jalur tikus sampai di belakang rumah tersangka. Jadi di belakang rumah tersangka ini ada juga sungai. Ada sungai yang memang tembus dari laut. Nah, kemasan-kemasan tersangka ini yang pernah ditangkap sebelum-sebelumnya dengan mungkin BNN ataupun Mabes Polri, itu kemasan dari Thailand. Bukan dari Aceh di Malaysia dimasukkan, tapi dari Thailand. Tapi kalau kita melihat peta itu ya dengan sungai itu memang di depannya itu Thailand, Phuket. Kita udah petain dan kita tahu dan orangnya pun saya udah tahu. Cuma kemarin pada saat kita mau menangkap mereka tidak ada di tempat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112, Junto pasal 114 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan Polri TV. Kepolisian Polda Lampung beserta jajaran berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas provinsi. Ratusan kilogram barang bukti senilai ratusan miliar itu disita dari 30 tersangka dalam kurun waktu 2 bulan terakhir dengan modus penyelundupan melalui jalur Pelabuhan Bakauheni. 30 orang tersangka yang berhasil diringkus petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung beserta jajaran ini merupakan jaringan peredaran narkotika yang berhasil diungkap dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Puluhan tersangka ini diringkus beserta barang bukti narkotika berbagai jenis mulai dari sabu 113 kg, 43 kg daun ganja kering, serta 1.200 butir pil ekstasi. Selain itu terdapat juga sejumlah kendaraan mewah dan uang tunai ratusan juta rupiah diduga hasil dari bisnis peredaran narkotika.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan puluhan tersangka dari 14 kasus yang berhasil diungkap ini merupakan jaringan pengedar narkotika lintas provinsi. Barang haram ini didapat dari wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Para tersangka membawa berbagai jenis narkotika melalui jalur darat menggunakan mobil pribadi. Mereka singgah di Pelabuhan Bakauheni untuk diedarkan di wilayah Pulau Jawa dengan tujuan Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Kita berhasil mengungkap sejumlah 14 kasus, kemudian tersangka ada 30 orang, barang bukti terdiri dari ganja 43 kg, sabu 113 kg, kemudian ekstasi 1000 butir. Kalau dilihat berdasarkan nilai ekonomis terhadap barang bukti yang sudah bisa kita atau yang berhasil kita sita, apabila dirupiahkan ini setara dengan 190 miliar 383 juta rupiah. Kami mengatakan ini jaringan adalah jaringan Aceh, berbeda dari jaringan sebelumnya, yaitu jaringan Freddy Pratama. Ini jaringan Aceh yang mana apabila kita pelajari pergeseran barang maupun orangnya dari Aceh melalui pantai timur, ya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, baru ke Lampung untuk kemudian dibawa ke Jakarta. Dari seluruh barang bukti narkotika yang berhasil diungkap ditaksir senilai 196 miliar rupiah, serta mampu menyelamatkan 496 jiwa dari bahaya kecanduan narkotika. Polda Lampung pun terus mengembangkan jaringan peredaran narkotika yang masuk ke wilayah Provinsi Lampung, serta memburu para bandar besar yang memasok barang haram tersebut. Atas perbuatannya, puluhan tersangka sindikat jaringan narkotika lintas provinsi ini dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang narkotika, serta terancam hukuman pidana minimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Polri TV. Jajaran Ditreskrimum Polda Lampung mengamankan 3 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di tempat kos. Berdasarkan pemeriksaan polisi, diketahui para pelaku sudah 5 kali beraksi di wilayah Bandar Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Polisi Umi Fadila Astuti, pada konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian sepeda motor, mengungkapkan 3 orang pelaku pencurian berinisial RK, RP, dan YA berhasil diamankan jajaran Ditreskrimum Polda Lampung saat berada di Jalan Lintas Sumatera di perkebunan PTPN 7 Natar, Lampung Selatan. Ketiga pelaku tersebut kerap melakukan pencurian sepeda motor di tempat kos. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, diketahui bahwa RK, RP, dan YA sudah 5 kali beraksi di wilayah Bandar Lampung. Sebelum beraksi, ketiganya terlebih dahulu melakukan survei lokasi yang menjadi target pencurian. Diketahui bahwa komplotan spesialis curanmor F2 ini setiap aksinya mereka menggunakan senjata api, dan saat dilakukan pengejaran dan penangkapan mereka nakut-nakuti petugas, yaitu dengan cara memperlihatkan senjata api mereka. Untuk mengantisipasi hal yang diinginkan, maka petugas TK 308 melakukan kegiatan yang terukur dengan melumpuhkan kaki kanan atas dari para pelaku. Motifnya adalah hasil dari pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain menangkap pelaku, sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan, diantaranya senjata api, jaket, amunisi berukuran 9 mm, 1 kunci letter T. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 ayat ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Cek TKP akan segera kembali.